beribadah kepada Tuhan bersama keluarga di rumah masing-masing. Mari siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, menyembah Dia yang kudus dan mulia. Mari kita naikkan pujian Allah Roh Kudus. Syukur atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh datang ke hadirat Engkau. Kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh datang untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Siapkan hati dan jiwa kami supaya kami layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat segala berkat Tuhan, penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Terimalah segala puji, hormat dan syukur kami hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Biarlah hati kita selalu rindu akan hadirat Allah, dan jiwa kita senantiasa haus akan kebenaran firman-Nya. Sebab hanya Dialah yang sanggup memulihkan hidup kita. Mari minta Roh Kudus menerangi hati kita, agar kita mengerti setiap perkataan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita akan naikkan pujian bagaikan tanah kami. Andaikan tanah
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama ada di tempat ini, di tempat masing-masing. Ya, saya ada di tempat ini dan Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing untuk bersama-sama kita berbakti dan belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang istimewa karena di pagi hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Ya, bagaimana Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan cerita tentang hal itu yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Mari kita akan menyimak bersama-sama dengan judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara, itu adalah cerita tentang Pentakosta, bagaimana Roh Kudus tercurah setelah 10 hari Tuhan Yesus naik surga. Nah, ketika kita melihat ya hasil dari turunnya Roh Kudus ini memang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Rasul-rasul bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang ada di situ. Ya, orang-orang dari Mesopotamia, Kreta, semuanya bisa mengerti. Ini rasul-rasul ini padahal mereka asli orang Yerusalem, orang Galilea. Mereka orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem, tetapi mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang ada di situ, karena hari raya waktu itu adalah memang hari Pentakosta, rentetan Paskah Perjanjian Lama. Dan akhirnya di hari yang sama juga Roh Kudus turun untuk kita. Bapak Ibu Saudara, sesuatu hal yang luar biasa. Ya, bukan hanya mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain, tetapi dengan Roh Kudus, ternyata Roh Kudus bukan hanya yang fungsi yang seperti itu, bukan hanya bisa berkata-kata, tetapi Roh Kudus juga apa Bapak Ibu Saudara? Di perikop selanjutnya, Roh Kudus memberikan keberanian kepada Petrus, ya. Berarti Roh Kudus ini memberikan keberanian kepada Petrus untuk apa? Untuk berkhotbah di hadapan orang banyak. Petrus yang melarikan diri ketika dia ditanya, kamu muridnya Tuhan Yesus kan? Kamu muridnya orang itu kan? Petrus takut Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Roh Kudus tercurah,
untuk Petrus, maka Petrus mempunyai kekuatan yang baru. Dia dapat berkhotbah di depan orang banyak. Dan ternyata khotbahnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada 3.000 orang yang percaya. Padahal ketika Petrus berkhotbah tentang apa? Tentang Mesias, tentang Allah, tentang Yesus Kristus, dan tentang pertobatan. Bagaimana orang yang sudah memakukan Yesus di atas kayu salib, Yesus yang sudah mereka bunuh itu, mereka harus bertobat, meninggalkan dosa-dosanya dan mengikuti Dia. Itu adalah suatu khotbah yang luar biasa, karena dia dapat berubah dari orang yang takut menjadi orang yang berani, orang yang menyatakan imannya kepada Kristus. Itulah fungsi Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Petrus, dan akhirnya banyak orang yang dimenangkan karena Petrus dengan keberaniannya. Roh Kudus ada di dalam hatinya dan dia berkhotbah. 3.000 orang dimenangkan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Selain hal itu, apalagi sebetulnya yang sudah dijanjikan oleh Tuhan ketika Tuhan bilang Dia akan memberikan kepada kita penolong yang lain. Mari kita akan membuka dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dan 17. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dan 17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong umat Tuhan, bukan hanya dalam waktu tertentu, bukan hanya di rentang waktu tertentu, di tahun-tahun tertentu, tetapi ketika Roh Kudus itu ada, diberikan kepada kita, Roh Kudus itu akan menjadi penolong kita selama-lamanya. Dan roh yang akan menjadi penolong kita selama-lamanya itu akan membawa kita kepada kebenaran Bapak Ibu Saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita akan menjadi orang-orang yang hidup benar. Hidup benar bukan hanya hidup tidak melakukan kesalahan seperti yang dikatakan di dalam Taurat. Bukan hanya itu. Hidup benar adalah hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia yang adalah kebenaran, dan kita nantinya juga akan hidup di dalam kebenaran ketika kita percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan untuk kita. Syaratnya supaya kita menerima Roh Kudus apa melalui ayat yang ini? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kita harus bisa mengasihi Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Maka Yesus akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, supaya kita hidup benar dan dibenarkan, dan kita ada di dalam kebenaran selama-lamanya. Itulah yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang benar. Ketika kita menjadi orang-orang yang benar, maka tingkah laku kita, hidup kita adalah hidup yang benar. Tidak ada yang namanya aku berbohong supaya benar. Oh Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Bohong ya tetap bohong, kebenaran tetap kebenaran. Dan di dalam Tuhan kita harus bisa hidup di dalam kebenaran. Walaupun resikonya mungkin berat, walaupun resikonya mungkin akan membuat kita dianiaya, tetapi di dalam kebenaran kita memperoleh kekuatan baru. Di dalam kebenaran Allah, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan yang luar biasa untuk menghadapinya. Bapak Ibu Saudara,
Yang pertama tadi apa? Dengan Roh Kudus kita diberikan kekuatan. Yang kedua, Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ketika orang menerima Roh Kudus, maka di dalam dirinya dimeteraikan untuk menerima keselamatan. Ketika orang percaya dan Roh Kudus menjadi tanda bagi orang yang percaya, sehingga orang yang percaya itu dimeteraikan, mempunyai perjanjian dengan Tuhan bahwa dia menjadi orang yang diselamatkan. Mari kita akan membaca dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dengan Roh Kudus di dalam diri kita, kita percaya kita yang sudah dijanjikan bahwa kita akan selamat, kita akan memperolehnya. Roh Kudus itu seperti perjanjian yang sudah dimeteraikan, yang sudah mempunyai kekuatan hukum, sehingga setiap orang yang ada di dalam perjanjian itu terikat. Kita manusia terikat untuk mendapatkan keselamatan. Dan Allah mengikatkan dirinya di dalam perjanjian itu untuk memberikan keselamatan kepada kita. Karena setiap orang yang sudah percaya diberinya keselamatan itu di dalam dirinya. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk tetap kuat di dalam keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara, menjadi percaya di dalam Kristus pada saat-saat ini memang bukan perkara yang mudah. Banyak godaan di sekeliling kita, baik godaan yang menekan maupun godaan yang membuai kita, yang menjadikan kita tidak terikat kuat lagi kepada Tuhan. Bahkan kemudian kita berusaha membuang meterai kita. Bapak Ibu Saudara, hati-hatilah bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini hanya sementara saja. Dan kalau kita sudah punya perjanjian dengan Tuhan bahwa kita diselamatkan, jangan pernah merobek perjanjian itu. Jangan membuat meterai itu rusak supaya keselamatan itu tidak hilang. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan dan menerima keselamatan pada akhirnya? Bapak Ibu Saudara, hiduplah dengan terang daripada Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah dengan pertolongan Roh Kudus. Percaya penuh kepada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, sanggup menolong kita, bukan hanya di dalam dunia, tetapi di dalam kekekalan nanti. Dan Roh Kudus yang menjadi meterai kita akan selalu menolong kita. Percaya saja Bapak Ibu Saudara. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya biar Tuhan yang kerjakan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami. Sehingga kami saat sekarang ini menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan baru, menjadi orang-orang yang selalu hidup menuju kebenaran, menjadi orang-orang yang memiliki perjanjian keselamatan dimeteraikan oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu ini Tuhan, kami menjadi orang-orang yang bersuka cita karena Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penolong dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Roh Kudus yang menjadi penolong kita, Roh Kudus yang membuat kita mampu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Marilah kita menyerahkan kehidupan kita, supaya hari lepas hari
kita selalu ada di dalam perlindungannya. Roh Kudus, peganglah tanganku, karena aku tidak bisa jalan sendiri. Biarlah kasih daripada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menolong kita, membuat kita mampu menjalani hidup kita dalam kehidupan ini. Roh Kudus, peganglah tanganku. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari, setiap hari. Aku tak dapat jalan sendiri, jalan sendiri. Tuhan mengucap syukur Bapa, Engkau memberkati kami sehingga hari ini kami dapat bersama-sama beribadah. Kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar hari lepas hari Roh Kudus menolong kami, menuntun langkah hidup kami, sehingga setiap apa yang kami kerjakan semuanya ada di dalam terang daripada Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih berperang melawan corona, melawan wabah ini Bapa. Biarlah Tuhan semua rakyat bersatu padu untuk dapat
melawan wabah ini, dan semoga wabah ini segera selesai. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada bangsa kami, pada setiap orang yang bergantung kepadamu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap negara semuanya yang ada di dalam dunia ini, di mana mereka juga berusaha melawan wabah ini. Tuhan juga akan memberkati mereka semuanya, supaya tangan Tuhan menolong kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat di dalam pergumulannya. Biarlah Tuhan, bagi mereka yang sakit Tuhan akan sembuhkan, bagi mereka yang berkekurangan Tuhan akan cukupkan, bagi mereka yang ada di dalam kesulitan Tuhan akan berikan jalan keluar, sehingga kami dapat merasakan sukacita di dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, beribadah bersama-sama dengan kami. Kiranya damai sejahtera juga akan melingkupi kami semuanya, melingkupi kami sekalian, sehingga kami merasakan kasih dan jamahan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan akan langkah hidup kami, supaya berkat-berkat penyertaan Tuhan selalu kami rasakan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, ibadah telah selesai. Mari kita menghadapkan hati kita ke dalam hadirat Tuhan, dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nama yang diberi menang.